Kemarin di bulan September kita membahas bagaimana agar ibadah istiqomah, nggih. Oke, di malam hari ini kita bahas hadis mawon. Hadis yang pernah disampaikan sama Ustadz Nur Thorik Aziz kayaknya mungkin. Nah, coba kalau beliau kan langsung ya. Maksudnya kajian kitab Riyadhus Shalihinnya langsung. Nah, jadi ini saya versi pakai slide-nya. Kita bahas hadis Riyadhus Shalihin babul ikhlas, hadis yang ke-13 yang disarahkan oleh Syekh Utsaimin, Ibu dan Bapak. Karena saya melihat banyak anak-anak juga nggih, kita bahas ini terlebih dahulu. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hadis ini kalau kita lihat teksnya langsung memang kelihatan dawa, panjang. Seperti ini Ibu dan Bapak teks hadisnya. Saya sampai membuat 3 teks hadisnya saking panjangnya tuh. 1, 2, 3. Tapi kalau sudah dibaca teks hadis ini, itu isinya mudah dipahami dan mudah dipelajari. Karena kita tahu semua hadis ini berisi tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Nah, ini versi Riyadhus Shalihin pakai PowerPoint gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, karena saya juga ngajar Riyadhus Shalihin gitu loh. Nah, Ibu dan Bapak, kita sudah tahu semua kisah ini kan? Ada 3 orang yang terjebak tidak bisa keluar, kemudian mereka berwasilah dengan amalan soleh masing-masing. Yang pertama, mereka ada yang berwasilah dengan amalan birrul walidain. Orang yang kedua di dalam gua berwasilahnya dengan dia pernah menghindari perbuatan zina, dan yang terakhir dia berwasilah dia pernah menjadi seorang juragan yang jujur. Nah, karena waktu tinggal 30 menit saja, kita bahas langsung. Oke, kita belajar dulu sanad dari hadis ini, Ibu dan Bapak. Jadi hadis ini disampaikan oleh siapa? Yaitu Ibu dan Bapak, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibnul Umar ibnul Khattab. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga bapak dan anak ini mendapatkan ridho dari Allah, karena kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Qala sumi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya ya Abdullah bin Umar ini suatu hari mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata. Ibu dan Bapak, sebelum saya memasuki inti hadis, kita pelajari dulu karakter dari Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar ini? Ternyata kata Hafsah, yaitu mbakyunya Umar, beliau mengatakan, mbakyunya Abdullah bin Umar, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah itu rajul, seorang laki-laki salihin yang sangat soleh. Karena yakumul lail, kalau malam hari beliau waktunya dihabiskan untuk tahajud. Memang orang soleh kerjaannya kalau malam hari itu cuma 2. Kalau tidak tahajud ya tilawah Al-Quran. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat, balagha Ibnu Umar 86 sanah. Ternyata Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Nabi yang usianya panjang sampai 86 tahun, Bapak Ibu. Padahal umur umatnya Nabi a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Padahal umur umat Nabi Muhammad tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Kalau Abdullah bin Umar bisa sampai 86, termasuk usia yang panjang. Kemudian Ibu dan Bapak, wa afta fil Islam sitina sanah. Dan selama 60 tahun usia Abdullah bin Umar dihabiskan menjadi seorang mufti, seorang tokoh agama, menjadi sumber rujukan dan pertanyaan. Itu sedikit kisah tentang sanad dari hadis ini. Kita memasuki isi hadisnya atau matan, Bapak Ibu. Hadis ini diawali intalaqa salasata nafarun. Jadi Nabi itu berkata, "Hei sahabatku, jangan
zaman dahulu ada 3 orang yang melakukan safar. Miman kanna kibalikum hatta awahumul mabit illa gharin. 3 orang ini kemalaman, kemudian nyari tempat istirahat bernaung dan menemukan gua. Karena zaman dahulu belum ada red doors, belum ada oyo, belum ada lor-in, adanya apa? Gharin, apa? Gua. Pada kalau kemudian mereka bertiga ini masuk ke dalam gua tersebut. Yang pertama kita ambil pelajaran dari kalimat ini. Nafarun ya, salasatan nafarun, ternyata orang ini bersafarnya 3 orang. Memang ibu dan bapak dianjurkan di dalam Islam nek safar ojo dewe, nek safar jangan sendiri. Dijelaskan ibu dan bapak kayak gini hadisnya, ar-raqibu syaitanun, orang yang safar sendirian akan didampingi oleh syaitan atau godaannya lebih besar. Warraqibani syaitonani, kalau safarnya berdua itu godaan setannya masih besar. Akan tetapi wasalasatu rakbun, kalau safarnya bertiga ini lebih aman. Nah ibu dan bapak, bahkan Nabi Muhammad memberikan penekanan, lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu pada tahu, ma fil wahdah ma'alam, bahayanya safar kalau sendirian sebagaimana yang saya tahu, masar raqibu billail wahdah, maka tidak ada satupun orang yang safar malam-malam sendirian yang berani. Kenapa ibu dan bapak saya kasih contoh kasus di lapangan, kasus pembunuhan dari dukun Paryanto itu loh. Maaf ini dukunnya namanya Dukun Selamet. Korban terakhir namanya siapa? Bapak Paryanto. Ini yang belum dibahas di sini, nggih? Belum. Nah, nyun ngapunten kalau ada yang namanya Bapak Paryanto, nggih. Oh, enten. Nggih, nyun ngapunten gitu. Nah, ini kan korban terakhir dari Dukun Selamet ini. Ternyata Bapak Paryanto ini aslinya beliau orang Sukabumi, naik mobil dewean safar ke daerah Banjarnegara. Karena Dukun Selamet itu rumahnya di Banjarnegara. Ini jaraknya, sudah saya screenshotkan ya. Jadi dari Sukabumi Bapak Paryanto ke Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Selawi, Purwokerto, sampailah di Banjarnegara. Kalau naik mobil 9 jam perjalanan kurang lebih. Ternyata Bapak Paryanto naik mobil safar adoh dewe, Pak. Bayangkan. Makanya ketika sampai di rumahnya Dukun Selamet, sama Dukun Selamet diberikan minuman yaitu Pocari Sweat yang sudah dicampur racun. Ketika sudah minum agak sedikit pusing gliyeng, terus diajak ini Bapak Paryanto ke kebun belakang rumah agak jauh. Sampai di sana mulai pusing gliyeng-gliyeng, kemudian sempat ngirim pesan kepada anaknya, "Duk, leh, Bapak ini safar dari Sukabumi ke Banjarnegara dewe. Ketika sudah dikasih suguhan kok Bapak rada mumet gliyeng kaya ngene. Kalau sampai besok Bapak dihubungin sulit, dilacak sulit, tolong segera lapor polisi di daerah Banjarnegara. Nih Bapak Sherlock lokasi posisi sekarang," gitu. Ternyata benar, sampai besok pagi tidak ada kabar dari Bapak Paryanto dan anaknya langsung ngecek ke sana, ternyata meninggal kan, sudah dikubur oleh siapa? Dukun Selametnya. Makanya Bapak Ibu nek safar atau itu diusahakan ojo dewe, Pak. Jangan sendiri pokoknya. Kalau naik mobil misalnya bannya bocor, migrene kambuh, asam lambung naik, kan pisi ganti nyetir sopo gitu loh. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, hendaklah ketika kita ini melakukan safar, cari temennya teman yang baik. Jalisus sholih wasu'. Perumpamaan teman yang baik dan buruk diumpamakan seperti pandai besi dan tukang parfum, akan memberikan dampak. Nyun ngapunten,
Kalau kita safar jauh ditemani oleh orang yang buruk sampai Boyolali teras, awake dhewe kok awake pegel-pegel ya. Mbok pijit sik ning tempat pijit daerah Boyolali kono gitu kan. Kalau temennya buruk diajake macem. Tapi kalau teman safarnya bagus, Pak, ketika maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir sik yo, mobilnya diparkir ke masjid, kita sholat maghrib dulu berjamaah, sekalian istirahat, sekalian dijamak sholatnya sama isya. Artinya kalau temennya baik akan memberikan dampak yang baik. Dan hendaklah kalau kita safar, Bu, izin terhadap keluarga, termasuk mas-mas pondok cah bagus, nek arep dolan kemanapun izin mau mainnya kemana. Biar misalnya naudzubillah terjadi sesuatu, orang tuamu trekkingnya itu gampang. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kalau safar ketika berada di motor atau motornya ini sedang melakukan touring, kalau jenengan safar naik mobil, naik bis, naik kereta, naik kapal atau naik pesawat, ketika posisi safar mulut kita dijaga, ojo celometan. Kenapa? Dalam riwayat Ahmad dijelaskan salatu da'watin mustajabatun, ada 3 doa yang sangat didengar oleh Allah, ya. Salah satunya adalah wada'watul musafir, doa orang yang sedang berada di dalam perjalanan, termasuk doa yang mustajab. Makanya kalau di atas kendaraan ngomong jangan sembarangan. Saya kasih contoh ini, kasus peristiwa. Jadi ada 3 atau 4 remaja naik Kijang Innova, Pak, melakukan safar ke Jawa Timur. Ini masuk di beberapa situs cerita di YouTube. Ternyata ketika naik Kijang Innova coklat ini, salah satu penumpang Kijang ngomong kayak gini, bariki awake dhewe gawe status nabrak-nabrak yo. Kandhane kok angel. Safar itu ngomongnya ojo celometan. Yang terjadi Kijang Innova yang dia naiki tabrakan beneran, Pak, nabrak Bismira dari Jawa Timur. Hari ini gaya cerita sih, nggak aku nabrak itu. Emang? Hari ini ini dia. Mobilnya nabrak tenanan, Bu. Nabrak Bismira. Ini Bismiranya nih sebentar lagi. Ringsek. Dah, pokoknya nek safar omongane ojo celometan. Makanya kan di dalam agama Islam diajarkan sunnahnya gimana? Kalau naik kendaraan pas nanjak baca takbir, turun tasbih, lurus tahmid. Artinya nggak boleh ngomong sembarangan. Nah, Ibu dan Bapak, ketika 3 orang ini masuk ke dalam gua, tiba-tiba fanhadara sakhratun minal jabal, ada batu besar yang turun ke bawah, fasaddat alaihimul ghar, dan batu besar ini kemudian menutupi lubang ini. 3 orang yang tadi masuk ke dalam gua bingung, aduh, orang iso metu iki. Karena dulu nggak ada HP. Kalau sekarang kekunci ning kamar mandi tinggal ngebel, tolong buka kayak gitu. Lah dulu gimana? Kemudian di dalam gua makin lama cadangan oksigen pun makin berkurang. Ini taruhannya nyawa, Bapak Ibu. Nek terlalu lama di gua pasti bakalan mati. Kemudian salah satu di antara mereka faqalu, berkata, innahu la yunzikum min hadhihi sakhra,
kayaknya kita nggak bakalan selamat nih dari batu ini yang menutupi lubang gua. Ternyata orang ini memiliki ide rencana. Apa rencananya? Illa an tad'ullah bisalihi a'malikum, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah amalan soleh yang pernah kita lakukan. Tawassul, berwasilah, ternyata di dalam agama Islam itu boleh cuman dalam 3 perkara ini. Yang pertama, tawassul menggunakan asma wa sifat Allah. Tawassul itu menggunakan wasilah agar doa panjenengan lebih didengar oleh Allah. Wasilah di dalam doa itu diperbolehkan cuma 3 ini. Yang pertama menggunakan nama-nama Allah, sebagaimana dalilnya Al-A'raf ayat 180, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, dan mintalah kepada Allah dengan berwasilah nama-nama Allah yang baik. Makanya kalau saya mimpin doa, baik itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau acara pernikahan, saya awali dengan menyebut nama-nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghaffur ya Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi boleh Bapak Ibu, atau jenengan yang punya usaha ketika buka toko menyebut nama-nama Allah sebagai wasilah tidak masalah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak yang Maha Pemberi rezeki. Bertawasul yang kedua yaitu bertawasul menggunakan amal soleh. Nah, sekarang yang kita bahas ini. Jadi boleh, ya Allah, seandainya Engkau menerima kurbanku kemarin di bulan Zulhijjah, aku sekarang memohon kepada Engkau, ya Allah, saya sedang terlilit oleh hutang bulan ini. Berikanlah kemudahan kepada hamba untuk melunasinya, ya Allah. Boleh. Dan yang terakhir, boleh bertawasul yaitu kepada orang, tapi dengan syarat orang ini masih hidup. Contoh, teman saya namanya Ustadz Bisri Mustafa. Kalau beliau kehilangan dompet, kehilangan HP, yang pertama kali beliau datangi adalah ibunya. Bu, dongake yo HP ku gen balik. Minimal kalau ndak pulang, oleh Allah digantikan dengan yang lebih baik. Nah, jadi bertawasul, berwasilah agar doa kita lebih diijabah hanya boleh 3 perkara ini. Kita lanjutkan memasuki kisah 1. Orang yang pertama di dalam gua ini kemudian berdoa. Apa doanya? Qala rajul minhum, salah satu di antara mereka berdoa. Yang pertama, Allahumma ya Allah, kana li abawani saykhani kabirani, saya memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la akbar, dan kebiasaan aku ya Rasulullah, ya Allah, di waktu sore hari memeras air susu kambing. Qablahuma ahlan wala malan, dan air susu ini aku dahulukan, aku prioritaskan untuk ibu dan bapakku, ya, ahlan wala malan, daripada keluarga ataupun pembantuku. Nah, ibu dan bapak di sini dikisahkan yang berdoa adalah seorang laki-laki. Memang laki-laki itu kalau belum menikah dia milik ibu dan bapaknya. Bapaknya kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Anak lanang, kamu udah gede, bantu kerjaan bapakmu. Tak ketang bayari SPP-ne adikmu, ngono lho, bayar token. Tapi kalau anak laki-laki sudah menikah, maka dia menjadi milik ibunya. Umuka salasah marah. Makanya Bu, kalau panjenengan mudik itu harus ke keluarganya suami dulu atau ke keluarganya istri? Hah?
Tergantung situasi. Oh tidak, oh no ya. Tergantung ongkos Pak Dede. Oh, no, ya. Ini ada sebuah kisah bisa kita renungkan. Dia bilang sama Abah, dia mau berlebaran di rumah orang tua istrinya. Katanya biar adil. Adil itu bukan sama rata, tapi pertimbangan kebutuhan dan hukum. Seorang anak laki-laki harus sungkem terlebih dahulu kepada orang tua kandungnya. Karena dia seorang suami, istrinya wajib mengikuti dia. Kalau mau disebut wanita solehah. Jadi persoalannya bukan adil atau tidak adil. Bukan soal kewajiban. Wah, gimana Bapak Ibu? Kalau istri sebelum menikah milik ibu dan bapaknya, tapi kalau istri sudah menikah milik siapa? Suaminya. Berarti istri harus manut suami berarti. Suami manut siapa? Ibu. Waduh. Tapi dalil ini ojo dimakan mentah-mentah. Lah maksudnya piye lah? Suaminya sekarang tinggal di sini sawahan Pak Dede, tapi keluarga suami saya di Papua Pak Dede. Ini Arab mudik rono saya wis entek ongkos ning jalan Pak Dede. Ya artinya lihat situasi dan kondisi. Tapi negur penggo ngepek tonggo sawahan Kartasuro halah. Nono ning Tasuro sik wae nginep ono bar Tasuro rene ning lene gitu loh. Nah, Ibu dan Bapak, ternyata orang ini fana abi talabus sajar yauman. Pada hari itu dia ini sibuk bekerja mencari kayu. Falima aruh alaihi ma hatta nama. Ternyata saking sibuknya kerja, ketika pulang ke rumah ibunya sudah tidur. Ketika ibunya sudah tidur, kemudian fahalabtul lahuma ghabuqahuma, ya. Fawajadatuhuma naimain. Walaupun ibunya sudah tidur, orang ini tetap memeras air susu kambing untuk diberikan kepada ibu dan bapaknya. Kemudian ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan orang ini fakarihtu, merasa benci atau tidak menyukai an auqidahuma, yaitu membangunkan ibunya yang sedang tidur itu dia tidak mau mengganggu gitu loh. Tapi dia tetap melanjutkan kebiasaannya memeras air susu kambing, ya. Qablahuma ahlan aw malan. Ketika ibu bapaknya sudah tidur, tetap dia ini bersikukuh air susu ini harus diminum oleh ibu dan bapakku, ya, daripada keluarga ataupun pembantuku. Kayak gini boleh enggak sih Bapak Ibu? Memprioritaskan orang tua daripada keluarga dan pembantunya. Boleh enggak sih? Kan ibunya sudah tidur. Kan sesuk nek iso ngono lho. Sesuk kan iso, kan wis tidur toh, Pak. Ternyata ibu dan bapak, apa yang dilakukan laki-laki ini tidak salah. Memang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215 itu dijelaskan, yas'alunaka madza yunfikun. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang siapa orang yang paling berhak mendapatkan infak seseorang, qul ma anfaqtum. Sampaikan kepada mereka, orang yang berhak adalah falil walidain, adalah orang tua dulu. Kemudian wal aqrabin, orang yang terdekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita siapa? Ya istri, yo anak, gitu loh. Berarti orang ini mendahulukan orang tuanya tidak salah Bapak Ibu. Misalnya kita gajian di kantor 2.500.000 UMR Solo misalnya, langsung dipotong 200.000 dikirimkan ke mak-maknya nggo tuku jajan, orang masalah. Sisanya untuk keluarga kita, ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ternyata bapaknya ini, ibunya juga sudah tidur dan tidak berani membangunkan orang tuanya. Kemudian ibu dan bapak, ya, falabattu, dijelaskan dalam hadis selanjutnya, antadiru istiqadhahuma hatta barikal fajru. Orang ini tetap memegangi gelas yang berisi air susu, artinya dijaga gitu loh, sampai nunggu ibu bapaknya bangun. Ternyata ibu bapaknya bangunnya menjelang subuh, bayangkan ya. Kemudian
fasibiyatu yatadaghawna indal qadami, padahal anaknya nglendoti. Mbok susune nggo aku setayo. Ya, anaknya pada nglendoti. Tapi orang ini tetap prinsipnya kuat, mendahulukan siapa? Ibu bapaknya. Kemudian fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma, menjelang waktu subuh orang tuanya kemudian bangun dan airnya diminum oleh ibu dan bapaknya. Nah, orang ini kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, seandainya apa yang aku lakukan ini ibtigha'a wajhika, benar-benar mengharapkan wajah Engkau ya Allah, benar-benar mengharapkan pahala dari Engkau, fafarij 'anna ma nahnu fihi, tolong keluarkan hamba dari gua ini, min hadhihi sakhra, bersama kawan-kawan kami ini, dan batu ini mohon digeserkan. Fan farajat say'an, akan tetapi batu ini tiba-tiba bergeser cuman sedikit, la yastati'una khuruja minhu, dan 3 orang ini pun belum bisa keluar dari gua. Oke, kita ambil pelajaran yang penting. Yang pertama, Ibu dan Bapak, ternyata dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Babul Ikhlas, hadis ke-13, berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Yang pertama, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Bukhari dijelaskan, ada salah satu sahabat bertanya, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, apa salat yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Nabi menjelaskan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, tepat pada waktunya di awal, itu yang paling utama. Suma ayu, setelah itu apa? Qala, kemudian Nabi menjawab, biru walidain, berbakti kepada orang tua termasuk amalan utama dan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang nomor 2, kalau kita pengen mengetahui Allah itu suka kepada kita atau tidak, Allah itu ridho kepada kita atau tidak, maka bisa dilihat dari orang tua, ibu dan bapak. Dijelaskan ridho Rabbi fi ridhol walidi. Kalau orang tua ketika kita rawat, kemudian orang tua kita ngomong, "Nduk, le, matur suwun yo, kowe kabeh wis ngopeni bapak." Waduh. Kalau sudah sampai bilang kayak gitu, orang tuanya ridho terhadap anaknya, maka auto Allah pun akan ridho, suka kepada anak ini. Nomor 3, ternyata berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam memiliki keutamaan, bisa mengeluarkan orang ini dari kesulitan hidup. Dari kesulitan hidup, Bapak Ibu, sebagaimana kisah yang kita bahas. Batu ini bergeser sedikit disebabkan orang ini berdoa, berwasilah dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau panjenengan merasa memiliki masalah yang ruwet, baik itu masalah bisnis, keluarga, yang pertama hendaklah didatengin yaitu orang tua dulu. Karena berbakti kepada orang tua dengan cara memberikan sedekah, hadiah itu, atau minta didoakan, memudahkan urusan panjenengan yang ruwet. Kemudian yang nomor 4, ibu dan bapak, ternyata berbakti kepada orang tua itu bisa melancarkan rezeki. Makanya saya jujur, ibu dan bapak, setiap saya ngisi khutbah nikah, saya sisipkan pesan ini. Mas manten, mbak manten, kalau nanti selesai resepsi, panjenengan berdua ingin dimudahkan dalam urusan rezeki, tolong rezekinya panjenengan itu ada hubungannya dengan kelakuan panjenengan kepada orang tua. Kalau kepada orang tua peliter ranjama, entah itu orang tua kandung atau mertua, intinya kalau sama mertua orang tua pelit, sama ponaan yo pelit, maka rezekinya pun bisa seret, Bapak Ibu. Makanya ibu dan bapak, kita sudah tahu semua dalilnya. Falyasil rahim, menyambung tali silaturahmi bisa, yaitu menambahkan rezeki, dan orang yang paling berhak kita baiki sambung adalah orang tua kita. Dan yang nomor 5, ibu dan bapak,
ternyata bisa menyebabkan orang ini dimasukkan ke dalam surga. Dijelaskan ibu dan bapak, raghiba anfu thumma raghiba anfu thumma raghiba anfu. Sungguh celaka orang ini, sungguh celaka orang ini, sungguh celaka orang ini, sampai diulang 3 kali. Kemudian kilaman ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kabir ahadahuma aw kilahuma. Seandainya di antara kalian di rumahnya memiliki orang tua yang sudah sepuh, 1 atau 2, tsumma lam yudkhilil jannah, tapi tidak menyebabkan masuk ke dalam surga, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Biasanya semua yang hadiahnya itu surga, pasti amalan ini berat, Pak. Ngurus orang tua yo abot loh. Apalagi orang tuanya sudah demensia alias pikun. Waduh, Pak. Ngurus bayi gerang jenengan, Pak. Serius nih, bayi koyo ngene nelek kan yo mambu tapi yo ngono. Tapi nek ne mbah kakung mbah uti kan beda ceritane, Bapak Ibu. Nek iki jek cilik sak pampers lah mbah kakung sak baskom repot. Artinya nyuwun ngapunten, ngurus orang tua pahalanya surga, akan tetapi benar-benar ini berat Bapak Ibu. Betul apa betul, Pak? Nyuwun ngapunten, saya itu ya rutin badminton Bapak Ibu setiap Sabtu pulang sekolah, pulang ngajar badminton. Nah, suatu hari cedera. Kemudian saya minta urut sama teman SMA di daerah Solo Baru diurut. Sambil diurut terus ngomong, "Dek, saiki nek bengi aku ra iso mijit keluar rumah, aku harus jagain bapak." Loh, kenapa? Bapakku wis demensia, wis pikun saiki. Loh, kenapa? Mas Mus'ab namanya. Beliau mengatakan, jadi kalau malam hari bapaknya keluar dari rumah, gendoki pitune tonggone. Jam 2 bengi, jam 12 tuh gendoki pintu tonggone, Pak. Kan ganggu, betul apa betul? Jadi dia harus menjagain orang tuanya. Bahkan saudaranya dari istri saya di Klaten Karangdowo itu jam 12 siang namanya Lekto. Jadi jam 12 siang neng omah rene neng dineng kali, Pak. Boleh citul, Pak. Ya Allah, sudah sepuh, Masya Allah. Makanya ibu dan bapak, tapi jangan khawatir, Bu. Ngurus orang tua memang berat, tapi kalau jenengan benar-benar ikhlas mencari surga, mencari ridho Allah, Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran Bapak Ibu. Dengan syarat ikhlas loh ya. Orang golek warisan loh ya. Ini serius. Nah, jenengan motifnya berbuat baik kepada orang tua biar dapat warisan banyak, rasanya abot tuh, abot. Tapi kalau ya Allah, aku wis ngaji, aku beragama Islam, mempelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran dan Sunnah wajib berbakti kepada orang tua. Saya melakukan ini tuh karena Engkau ya Allah. Saya nggak mikir warisan karena ini ibu saya, bapak saya tak rawat tenanan. Dalam kitab Al-Fawaid dijelaskan, ya, al-ammalu bi ghairi ikhlas kal musafir yamla'u jawbahu yuthkiluhu wa la yanfa'uhu. Kalau orang beramal bukan karena Allah, dianalogikan seperti orang membawa tas gunung diisi oleh pasir naik gunung. Ya abot, Pak. Wabot. Sudah sampai atas, dikeluarkan tasnya cuman pasir, nggak ada manfaatnya. Tapi fa insyaallah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia beramal soleh, bertakwa kepada Allah, ikhlas mencari pahala, yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam ngurus orang tua. Ini saya ngomong kayak gini bukan buat jenengan. Aku bayangke awakku dewe. Soalnya saya masih punya orang tua, dan orang tua tuh senengnya melu aku. Saya jek kuat ibu saya, bapak saya. Tapi nek sesuk tua wis ngomong, aku nek tua melu kuwe pokoke Den ngono. Dede Wahyudin, belakangnya Udin. Jadi pokoknya saya sudah mati-mati. Makanya insya Allah walaupun berat, tapi kalau ikhlas Pak, insya Allah akan diberikan kemudahan, keringanan, Pak. Ngurusi orang tua rasanya ringan saja. Nek bener-bener ikhlas. Nah, ibu dan bapak, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal 1 menit nih. Ini masih ada beberapa slide, tambah 5 menit boleh enggak? Nah, ibu dan bapak, nih kalau di Cina itu terjadi ya karena negeri komunis, ada yang bakti, ada yang tidak berbakti juga, Bapak Ibu.
Gus Baha itu ibunya pernah sakit parah, sampai duitnya Gus Baha itu simpenannya entek kabeh buat biaya rumah sakit ibunya. Coba apa yang dikatakan Gus Baha? Wong berilmu tuh beda ya Pak. Pikirannya langsung gini, alhamdulillah duitku itu habis di jalan Allah buat berbakti kepada orang tua, buat ngerawat orang tua. Daripada di luar sana ada orang yang habis duitnya buat ngasih LC ning karaoke, Pak. Gue campur sarian plus campur saruan. Duitnya ente gue main cap jikiyah, Bapak Ibu. Buat main slot judi online. Alhamdulillah duit saya habis buat berbakti kepada orang tua. Tuh orang berilmu tuh beda, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan punya duit, kemudian orang tua jenengan loro neng klinik, jenengan bayari, lah seneng harusnya. Alhamdulillah duitku habis buat berbakti kepada orang tua. Nyun ngapunten Ibu dan Bapak. Makanya meletakkan orang tua di panti jompo dalam Darul Iftah Al-Misriyah itu dijelaskan. Saya bacakan. Fala yajuz, hukumnya tidak boleh an yadha'al ibnu walidayhi au ahidihima fi daril musinin, meletakkan orang tuanya fi daril musinin, di panti jompo itu tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, lima fi dzalika min qati'atin lahuma. Kalau orang tua dimasukkan ke dalam panti jompo, di sini ada kalimat qati'atin lahuma, memutus hubungan silaturahmi, Bapak Ibu. Nanti cucunya akan sulit ketemu Mbah Kakung dengan Mbah Uti. Anaknya juga sama, nyun ngapunten. Di dalam agama Islam ada namanya konsep al-aillah. Apa itu al-aillah? 3 generation. Mbah Kakung, Mbah Uti, anaknya, cucunya, kalau bisa diusahakan ojo ado-ado, jangan jauh-jauh. Kalau kuat serumah ya monggo, kalau nggak kuat serumah minimal jangan jauh-jauh. Nyun ngapunten, cucu bocilnya kemana tadi? Udah pergi ya. Nah, anak-anak tadi kalau dirawat Mbah Kakung, Mbah Utinya, deket Mbah Uti, Mbah Kakung, akan mendapatkan kasih sayang yang tak terbatas. Plus dirawat oleh ibu dan bapaknya juga mendapatkan kasih sayang penuh pendidikan. Kalau cucu ini mendapatkan kasih sayang dari Mbah Uti, Mbah Kakung dan ibu bapaknya, besok besarnya akan tumbuh kembang memiliki emosi yang stabil, yang baik, Bapak Ibu. Bukankah begitu indah? Kokong, 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 kokong. Neng masjid kok, waduh, Masya Allah. Terus sholat Allahu Akbar, cucunya di sampingnya. Tapi kalau bawa anak kecil ke masjid, dikasih tahu di rumah, kasih perjanjian. Kalau lagi sholat sih nganteng ya. Kemarin di sekolahan saya, Bapak Ibu, lagi sholat asar, kan perpulangan. Jadi setiap berapa bulan sekali murid-muridnya pulang. Ada wali murid bawa anaknya, Pak. Singkat cerita, kan itu santri-santrinya kan melepaskan kacamata, disimpan di lantai, Pak. Ternyata anaknya ini lari dari sok pertama, kedua, ketiga, sampai belakang, nginjekin kacamata semua, Pak. Mungkin ada 20 kacamata, Pak. Rata-rata kacamatanya anak-anak itu ya 1 juta ke atas, Pak. 1 juta, 2 juta. Aduh, Pak. Termasuk kacamata aku tidak, Pak. Wacur, Bu, iya, aku langsung diambil, tak masukkan kantong. Lah kan aku paham, ngambil barang masukkan ke kantong kan gak batal sholatnya. Lah samping saya kan santri-santri kafir, rapudeng kadang ngalah. Nanti ini sampai ini pada pecah, ya Allah, aku batin. Jadi nyuruh ngapunten, naik waktunya sholat ya dikasih tahu di rumah anaknya.
Jadi kalau ada kacamata HP kan medeni dijek, waduh, remuk gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak yang hadir, jadi ini penting sekali. Jadi Masya Allah, anak kadangkala Mbah Uti, Mbah Kakung itu yang rawat bukan anaknya. Sing rawat sinten? Cucunya, man. Sing ngeterke pengajian sinten? Cucune. Malah sing ngeduse Mbah Kakung sinten? Kadang-kala cucune, Pak. Makanya aja pelit-pelit nggih Mbah Kakung, Mbah Uti nggih. Nyah-nyoh biasanya. Nah, Ibu dan Bapak, ya insya Allah dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya ya. Ternyata hati-hati, durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, wahai para sahabatku, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar di antara paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, tentu saja. Kemudian kata Nabi, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Bapak Ibu, uang itu bisa dicari lah Bapak Ibu. Ilmu itu bisa digali, tapi kesempatan berbuat bakti kepada orang tua tak mungkin terulang kembali. Jenengan wani kredit motor, jenengan wani kredit perumahan KPR ratusan juta, jenengan wani kredit mobil, wani napa mboten ngumrohke orang tua. Vario anyar nek kredit, nek cash 20 jutaan, nek kredit itu sampai 40-50 juta loh Bapak Ibu. Betul apa betul? Daripada kayak leasing mbok ngumrohke orang tua Bapak Ibu sekali seumur hidup. Nek nunggu haji kesuwen, betul apa betul? Ranyanda wis umroh lah rakyat nang delok Ka'bah. Lah sing ngomong ora jarkoni lho iki. Ora gelem maca, ora gelem nakoni. Aku wis nglakoni, Bu. Mas-masan istri dijual semua. Buat siapa? Umroh ke bapaknya istri. Kenapa? Karena di antara 4 orang tua ini, orang tua saya morotua, sing paling soleh dewe Mbah Kakung. Jadi bapaknya istri itu ngaju nang ndi-ndi sholat jamaah terus. Makanya kita ini ya wis karena duitnya juga terbatas. Ya Mbah Kakung ini dululah yang umroh. Entek-entekan tabungan istri, mas-masan didol kabeh. Malah lego sudah tertunaikan. Bisa diterima nggih Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Selanjutnya ada kisah kedua. Besok saja nggih. Ini juga unik. Ini nanti ada mahram bukan mahram. Ini unik. Nanti ngurusin mar'atun pokoknya. Nanti di sini dijelaskan kisah kedua, insya Allah besok saya sampaikan di bulan Oktober November. Ini juga isinya banyak pesan-pesan moral di dalamnya. Ada pertanyaan apa mboten Bapak Ibu? Kan masjid-masjid sendiri ya Pak Azam ya. Jadi santai lah. Sampun? Nggih. Saya minta maaf nggih kalau ceramah saya nyinggung perasaan panjenengan nggih Bapak Ibu. Oh harus menyinggung. Aduh. Pedine mutung sesuk kapok ngajine lho Bu Oh mboten nggih. Nggih alhamdulillah. Oh gitu nggih. Terus kalau dalam menyampaikan dalil Quran atau cerita ada yang salah, saya ditegur mawon mboten napa-napa. Ustaz juga manusia. Nggih, saya kembalikan ke pembawa acara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kajian dengan acara hari ini, intinya tadi kita dilanjutkan bakti kepada orang tua dan banyak penjelasannya. Semoga ini memotivasi kita untuk semakin berbakti kepada orang tua kita. Ini saya ingin tanya juga baktinya anak itu kalau orang tuanya sudah meninggal itu bagaimana? Karena justru orang tua sudah meninggal itu harusnya bagaimana? Dan juga kita akhiri majelis pada malam ini dengan
hamdalah dan juga kehadiran majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu bapak, untuk selalu kita makin mengingatkan dan menguatkan istiqomah seperti yang disampaikan kajian bulan Nabi, yaitu selalu berdoa kepada Allah dan berdoa dulu tapi kalau di dalam ini. Akhirnya dari taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah